Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Satrio Nugroho, salah satu dosen teknik industri di Universitas Dian Nuswantara dengan NIDN 0605059201. Di program studi teknik industri UDINUS atau Universitas Dian Nuswantara, saya mengajar mata kuliah Big Data dan Data Mining, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk mencapai CPL program studi, yaitu CPL 3, di mana CPL 3 prodi kami adalah kemampuan merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan ke teknik industrian. Di sini sesuai dengan apa yang akan kita pelajari di data mining, karena pada perkuliahan data mining ini kita akan belajar mengumpulkan data, kemudian mengolah data, mengekstrak data tersebut, mencari sebuah informasi, dan menjadikan informasi itu menjadi sebuah pengetahuan, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian CPL 5 yaitu kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik keteknik industrian. Hal ini juga sesuai dengan apa yang akan kita pelajari di perkuliahan Big Data dan Data Mining, karena kita menggunakan teknologi, khususnya teknologi komputer berupa software Rapid Miner. Sedangkan capaian mata kuliah pada mata kuliah Big Data dan Data Mining itu ada 3, yaitu mahasiswa memahami konsep Big Data dan Data Mining. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mempraktekkan data analitik menggunakan Big Data dan Data Mining. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan software pengolahan data dalam menganalisis data pada berbagai bidang teknik industri. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu adalah mata kuliah ini mengkaji algoritma dan paradigma komputasional yang memungkinkan komputer untuk mendapatkan pola atau pengetahuan dalam sebuah basis data melalui fungsi-fungsi mining, di mana fungsi mining sendiri itu ada 5, yaitu ada klasifikasi, klasterisasi, asosiasi, forecast, dan juga estimasi. Hal ini sesuai dengan buku Larose tahun 2005, di mana peran data mining ada 5 hal tersebut. Kemudian pada materi yang akan kita pelajari pada perkuliahan Big Data dan Data Mining ini, yaitu ada pertama, pengenalan data mining atau Knowledge Discovery in Data atau KDD, atau itu merupakan salah satu dari nama lain data mining. Kemudian kita juga belajar model tips DM. Kemudian kita juga belajar nanti memvisualisasi data. Kemudian kita mulai belajar melakukan pre-processing data, di mana kita akan belajar membersihkan data, kemudian melakukan perlakuan terhadap data yang hilang dan sebagainya. Kemudian kita mulai masuk ke 5 peran data mining menurut Larose, yaitu forecasting, estimasi, klasifikasi, clustering, dan juga asosiasi. Selain itu nanti kita akan belajar menghitung manual 5 peran tadi, ataupun juga kita akan belajar menggunakan software, yaitu software Rapid Miner 10, di mana software Rapid Miner 10 itu kita bisa mendaftarkan email mahasiswa di UDINUS untuk mendapatkan educational license secara gratis untuk 1 tahun. Dan untuk pustaka yang akan kita gunakan diantaranya ada karya Jia Weihan, Mikhail Kember, Xinpei, yaitu berjudul Data Mining Konsep dan Teknik. Kemudian ada juga Pannington, M. Steinbach, berjudul Introduction to Data Mining. Adapun contoh dari pembelajaran video saya dapat dilihat pada bagian berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kontrak kuliah yang pertama jelas ya, kita ada nilai, nanti ada nilai tugas, kemudian UTS, kemudian UAS. Khusus untuk data mining, UTS dan UAS semuanya take home.
kalian kerjakan menggunakan software yang akan kalian install. Tugasnya sama juga, ada teori, ada juga yang menggunakan software. Untuk proporsi sama, 40%, 30%, 30%. Ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan berkali-kali, kan pasti sudah sering di sini. Kemudian untuk software atau pertukaran kita, meskipun kita nggak ada praktikum ya, kita cuma teori kan kelasnya. Ya. Tapi tetap nanti mayoritas kalian akan praktek menggunakan software. Itu nanti namanya Rapid Finance. Ini software ya mungkin mirip-mirip software pengolahan statistik lah, seperti SPSS kalau kalian. Tapi ini lebih enak, tampilannya lebih, ya, jadi bilang lebih kreatif sebenarnya. Ini nanti free license 1 tahun. Nah ini perhatikan nanti ketika mendaftar. Takutnya ketika kalian mendaftar menggunakan email Udinus dan kalian daftarnya tidak sebagai student, itu berarti nanti email kalian dianggap sebagai ya orang biasa, jadi nggak dapat educational license. Jadi perhatikan nanti ketika mendaftar. Nanti buatkan tutorial cara download dan install menggunakan email Udinus. Ini tutorialnya. Kemudian untuk laptop saya rasa juga nggak terlalu berat untuk software, hanya RAM 4 gitu ya, udah. Di sini ada laptopnya yang RAM-nya di bawah 2 GB dan juga 4 GB. Enggak ya, kayaknya kalau sekarang RAM minimal 4 GB. Ini minimal 4 GB RAM. Core i3 udah cukup. Atau yang setara kalau itu. Sebenarnya data mining ini itu adalah teori lama ya, atau metode lama. Cuma sekarang lagi gencar-gencarnya atau lagi booming-boomingnya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu orang mengumpulkan data itu ada kesusahan. Misalnya untuk rekapitulasi, kemudian untuk pencatatan, misalnya kemudian untuk mensurvei, itu mereka terbatas pada media. Jadi data saat dulu sulit dikumpulkan. Jadi peran data mining belum terlalu signifikan. Tapi sekarang semua aktivitas yang kalian lakukan itu sudah terrecord. Kalian buka browser ada historinya. Kalian buka medsos, sudah datanya terrecord di server mereka, di server medsosnya. Kemudian kalian belanja, terrecord juga barang yang kalian browsing. Kalian daftar di Udinus, sudah terrecord juga secara otomatis. Ketika kalian mengisi form, nama, alamat, asal SMA, dan lain-lain. Semuanya sudah terrecord. Kalian buka YouTube, kalian daftar, pakai email Gmail misalnya, akan terrecord juga playlist yang sering kalian mainkan atau video yang sering kalian tonton. Nah, karena data itu sekarang sudah saking mudahnya dikumpulkan, sekarang peran data mining itu naik. Karena intinya karena kita sekarang ini data sudah sangat gampang dikumpulkan. Makanya ada istilah sekarang ini kita itu kebanjiran dengan yang namanya data. Ada istilah seperti ini, we are drowning in data but starving for knowledge. Ada yang tahu artinya? Itu atasnya Pak. Oh iya. Berarti fokus. Nah, ada yang tahu maksudnya? Maksudnya kan kita kebanjiran data, tapi biasanya pengetahuan. Jangan salah. Ada yang tahu maksudnya? Dari sing ngomong-ngomongnya itu. Kebanjiran data tapi miskin pengetahuan.
Anggaplah kalian kalau misalnya punya server mental atau kalian punya kemampuan untuk membeli data, kalian punya perusahaan, kalian akan menggunakan data itu apa? Ketika kalian punya usaha, kalian punya data seperti apa dan kalian menggunakan untuk apa? Riset Pak, Riset terkait apa? terkait produk. Produk. Berarti datanya apa yang kamu butuhkan? Marketing, cara kamu survei marketingnya? Ya, cara ngumpulin data maksudnya. Apakah orang yang belanja kamu kasih form atau teknik pengumpulan seperti apa? Form. Ada lagi? Wawancara. Yang kalau wawancara isinya apa? Pertanyaan kalian. Minat produknya, kebutuhan produknya, kebutuhan konsumennya, terus survei harga, terus apa lagi? Ada lagi? Banyak ya sebenarnya. Kalau pengumpulan data kan sebenarnya terkait juga apa yang akan kalian gunakan data tersebut untuk apa. Misalnya kalau datanya itu kamu gunakan untuk apa berarti Mbak? Oke, berarti istilahnya survei customer need-nya ya untuk pengembangan. Oke, itu salah satunya. Data ada banyak, tapi baru sedikit yang menggunakan data tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Kita kadang-kadang bilang kita itu kebanjiran data, tapi kita itu kelaparan akan sebuah pengetahuan. Karena kita masih banyak kebingungan sebenarnya dari data yang ada itu bisa kita gunakan untuk apa? Hanya ada muncul karena data itu ada banyak sekali. Nah ini terkait data yang ada sekarang di internet. Misalnya di Google saja itu ada 2 juta search per jamnya. Kemudian di Facebook ada 41.000 post setiap detiknya, 1,8 juta dan 350 GB. Kemudian di Amazon itu ada sekitar ini per detiknya ada sekitar 83.000 US dollar penjualan. Ini per detik ya, per detik kalau nggak salah. Berapa itu? Dari 83 dikali anggaplah 10.000 atau anggaplah 15.000. Berapa miliar? Jangan itu ya, itu per detiknya loh, transaksi yang Amazon. Kemudian di YouTube ada 72 jam video yang. Nah ini data kenapa kita bisa dibilang bahwa kita itu kebanjiran. Cuma ya masalahnya ini semua baru yang di servernya ada di luar negeri atau mungkin oleh perusahaan luar negeri. Nah data di kita juga sebenarnya banyak juga, misalnya data di Kompas atau di Udinus, website Udinus itu juga. Semua kalau punya server itu pasti mereka bisa merekod. Tinggal bagaimana sebenarnya kita mengolah dan mensortir. Dan kalau misalnya kita sebar digital, saya yakin data itu juga akan semakin meningkat. Untuk web and social network generate data itu Google itu memproses 100 petabyte per hari dengan 3 juta servernya. 100 petabyte itu kalau mau tahu ini, jadi 1 giga berapa ya? Kilobyte itu pangkat 3, pangkat bit, pangkat 6 bit, pangkat 9 bit, pangkat 12 bit, pangkat 15 bit, atau sekitar kalau 3 berarti 1 juta giga ya. Dari itu memproses 1 juta giga. Ini data dari tahun 2015 dari Google Doc. Kemudian Facebook punya 300 petabyte. Ini sekarang sudah mulai turun nominalnya. 300 petabyte user data per. Kemudian YouTube punya 1000 petabyte, berarti 1 miliar
giga video storage. Ini 2015 YouTube saya ini sudah naik lagi sekarang. Nah, dari data-data tersebut kita harus bisa merubahnya menjadi yang namanya pengetahuan. Karena kalau misalnya kalian hanya misalnya kalian sebagai seseorang kita kasih tadi berjuta-juta giga data ke kalian pasti akan bingung untuk menggunakan data tersebut. Dan mana data yang sebenarnya kalian butuhkan dan mana data yang tidak kalian butuhkan. Nah, salah satu kegunaan dari data mining itu adalah yang pertama, kita itu mengekstrak data yang ada. Data di server itu tidak akan kita gunakan semua, itu nanti bisa kita eksportir. Tujuannya adalah kita bisa merubah data tadi yang isinya hanya nama, kemudian alamat dan lain-lain, itu kita rubah menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang nanti akan kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan atau decision making. Nah, misalnya untuk pengetahuan itu kita gunakan untuk melakukan estimasi atau prediksi. Apa yang gampang, yang mudah kalian lakukan, kalian gunakan untuk memprediksi penjualan. Dan mungkin untuk yang perusahaan-perusahaan investasi digunakan untuk memprediksi harga saham misalnya, atau naik turunnya sebuah harga barang. Nah, itu bisa digunakan untuk memprediksi. Kemudian ada yang menggunakannya juga untuk asosiasi atau korelasi. T-square kan bisa Pak? Di statistik T-square. Uji korelasi T-square. Yaitu contohnya dari data mining itu ada statistik, ada uji korelasi. Kita nanti mengelompokkan mana saja barang-barang yang saling berhubungan atau atribut-atribut mana yang saling berhubungan. Nanti akan ada kita jelaskan di belakang teman-teman. Kemudian membantu pengambilan keputusan dan pembuatan. Ini teorinya lah. Nanti masing-masing ini estimasi itu apa, prediksi itu apa, asosiasi itu apa, korelasi itu apa, clustering atau pengelompokan itu apa. Nanti ada teorinya di belakang. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu untuk data mining? Belum? Oke, contoh. Ini simpelnya. Ini adalah sebuah data yang merupakan record dari kedatangan dan kepulangan pegawai di sebuah perusahaan. Oke, ini saya kasih data kalian misalnya. Nah, kalian diminta untuk menggali sebenarnya apa yang terjadi ke pegawai-pegawai tersebut. Ini ada tanggal, ada NIP, kedatangan, dan pulang. Ini dari kota banyak misalnya. Nah, setelah saya record, itu ada seperti ini. Jadi kalau NIP 1103 itu selama 1 bulan masuk sebanyak 22 kali. Kemudian NIP 1152 masuknya 18, tidak ada keterangan atau alfa itu 2 kali, sakit 2 kali. Ini sudah merubah data tadi menjadi informasi. Jadi sudah kita rekod. Awalnya yang hanya kedatangan dan kepulangan tadi selama 1 bulan. Kemudian 156 ada keterangannya, masuk ke situ, strukturnya segini, 11, alfa 1 kali dan seterusnya. Ini adalah bentuk informasi. Nah, ini kan kalian sudah enak membacanya kan? Kemudian kita ingin masih belum tahu nih, apakah kalian bakal bilang kalau pegawai ini rajin? Yang pegawai ini tidak. Karena dia masuk perusahaan. Ya. Yang ini? Dengan yang ini parah ya? Yang ini? Oke, apakah kalian dengan data yang seperti ini sudah langsung mengambil keputusan? Akan kalian pecat si pegawai ini? Belum. Apa yang ingin kalian lakukan lebih dalam lagi? SP, bimbingan. Apa? SP? SP. Ada lagi? Itu pecat apa? Bina, salah. Bina. Oke, ada lagi?
Ini kalian udah merasakan sakit 2 kali. Udah berapa kali? Oke, tapi apakah hanya ini saja kalian sudah langsung gunakan untuk pengambilan tindakan? Kalian tidak berusaha mencari penyebabnya mungkin? Oke, menanyai. Ada lagi? Setelah menanyai ya. Atau misalnya kalau ini diperjelas lagi, ini adalah absensi mereka atau pola kedatangan dari pegawainya. Jadi kalau hari Senin itu para pegawai itu terlambat 7 kali. Nah, 7 itu yang terlambat itu 7 pegawai. Hari Rabu yang terlambat itu 1 pegawai. Hari Jumat 5 pegawai. Kemudian pulang cepat Senin nggak ada. Selasa 1, Rabu 1, Kamis 1, Jumat 8. Izin di hari Senin 3 kali, di hari Jumat 4 kali, Kamis 1 kali. Tanpa keterangan Senin 1 kali, Selasa 0, Rabu 2, Kamis 0, Jumat 2. Ini kalau misalnya dilengkapi dengan satu komunitas. Jadi ada rekodnya per pegawai, kemudian ini ada rekodnya juga per hari. Apakah kalian sudah bisa melihat sebuah pola tertentu di sini? Belum? Ada yang sudah bisa melihatnya? Kalau sudah bisa, kalian mengamati data perilaku pegawai ini. Kira-kira abnormalitas terjadi dari apa? Jumat. Di hari Senin terlambat, sering terlambat dan banyak izin dan apa? Kalau di hari-hari Selasa, Rabu, Kamis masih normal, masih wajar, Pak. Dengan hari Jumat terlambat banyak, terlambat 8, izin 4, apa dulu. Berarti kan absensi itu sebenarnya bermasalah di hari Senin dan di hari Jumat. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa yang terjadi di hari Senin dan di hari Jumat? Ada yang bilang Senin lagi sibuk-sibuknya. Ada lagi? Baca. Ada lagi? Menggunakan agama alas kuasa. Kita masukkan. Oke, sini tadi ada yang macet, rame, Jumat ada yang Jumatan terus semua. Terus apa lagi? Ramah. Oke, kalau tadi baru weekend, kalau Jumat ya buru-buru pulang gitu kan. Oke, nah itu adalah cara kalian membaca sebuah pola, meskipun apapun alasannya, kalian sudah bisa membaca yang namanya pola. Jadi dari informasi, dari data dulu, data mentah tadi, kalian olah menjadi informasi, kemudian dari informasi kalian mulai membaca pola kebiasaan. Nah, dari pola kebiasaan inilah yang nanti akan kalian gunakan untuk mengambil keputusan apa yang bisa kita lakukan sehingga di hari Senin itu yang terlambat tidak banyak, dan juga di hari Jumat yang terlambat sedikit dan yang kurang cepat itu juga bisa kita kurangi. Nah, mungkin bisa saja tadi yang pertama, karena kalau hari Senin itu mungkin jalan macet karena lagi rajin orang. Kemudian yang kedua tadi mungkin bisa saja alasannya benar, baru weekend, jadi mungkin orang berangkatnya dari rumahnya di luar kota misalnya, kita langsung nggak mampir dulu ke kosan di ibunya, dari rumah jam 6 sampai kantor jam 9 misalnya. Oke. Nah, kalau seperti itu kebijakan apa yang akan kalian lakukan? Sehingga jumlah jam kerja dari pegawainya itu tetap terpenuhi. Lembur.
Ya, itu terserah kerjaan kalian kan, selama itu nggak melanggar peraturan yang lainnya. Misalnya kalian mundur di hari Senin, kalian mundurkan maksudnya yang awalnya di hari yang lain itu jam 8, di hari Senin kalian mundurkan masuk maksimal jam 10 misalnya. Tapi pulangnya kalian mundurkan juga 2 jam, jadi dari jam 6, atau kalian mundurkan 1 jam, jam 5, tapi dari Selasa kalian tambah juga 1 jam. Juga kan? Kemudian sama juga dari Jumat. Kalau banyak yang pulang cepat, misalnya karena dia buru-buru pengen pulang, ya udah pulangnya cepatin aja, tapi maksudnya kalian majuin. Atau kalau misalnya nggak cukup, kalian tambahkan di hari Rabu atau di hari. Nah ini levelnya, level dari data mining. Itu dari data, kita ubah informasi, pengetahuan, kebijakan. Karena balik lagi, yang namanya data mining itu adalah kita menggunakan tools data mining untuk sebagai apa ya, alat bantu decision making atau mengambil keputusan. Makanya kita ubah dulu menjadi pengetahuan. Oke, jadi data tadi adalah atribut pegawai, kemudian kita ubah informasinya, kita rekap, kemudian kita cari polanya dengan mencari kebiasaan yang kita datang dalam pegawai. Bilang. Oke. Kemudian balik lagi dari sana mungkin kita bisa membaca apa itu data mining. Data mining itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi intinya ada data gede banget, banyak. Kemudian kalian bisa pilih-pilih mana data yang kalian butuhkan dan mana yang tidak. Kemudian kalian cari informasinya, kemudian kalian ubah menjadi pengetahuan. Intinya seperti itu sih. Nah, nanti kita akan belajar berbagai metode data mining, ada data yang saya berikan, kemudian kalian akan berusaha mengolah. Oke, solusinya ada yang mau diskusikan terlebih dahulu enggak? Ya, intinya ini sih proses data mining. Untuk detailnya masing-masing akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Jadi selama 14 kali pertemuan akan ada 5 peran ini yang akan kita bahas. Apa itu estimasi, apa itu forecasting. Nah, kalian harus tahu ini ya. Apa itu estimasi, apa itu forecasting, klasifikasi, clustering sama asosiasi. Karena dari 5 peran ini nanti tipe datanya itu berbeda-beda. Kemudian atribut datanya juga berbeda-beda. Misalnya untuk estimasi sama forecasting, datanya itu harus numerik atau berupa angka. Jadi kalau misalnya kalian masih punya data yang berupa string atau misalnya data yang berupa kategorikal, itu harus kita rubah dulu menjadi numerik. Nah, itu juga ada nanti. Kemudian klasifikasi sama clustering itu mirip, tipe data juga mirip, cuma hanya yang membedakan itu nanti hanya kalau di klasifikasi ada yang namanya label, sedangkan kalau di clustering tidak ada yang namanya label. Ya itu akan kita bahas. Nah, nanti tapi kalian harus bisa membedakan dulu apa itu estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering. Detailnya akan kita bahas minggu depan. Ya minggu depan. Soalnya sekarang udah fokusnya dalam. Nah, nanti tak kasih bahasa pas masuk kalau dimasukkan ke grup ya. Iya. Nanti kita bertanya. Pas masuk besok minggu depan dari. Iya, minggu depan kita. Oke, sampai sini ada yang mau diskusikan lebih jauh. Belum. Nah ini ya. Kalau belum kuliah untuk pertemuan pertama baru pengenalan kita akhiri. Untuk kurang lebih maaf. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.